Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu saudara sudah siap sebagai generasi yang dinubuatkan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Generasi yang dahsyat untuk menantikan firman yang akan kau peroleh hari ini. Untuk menyingkapkan karakteristik daripada gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Saya akan melanjutkan hari ini. Saya sudah berjanji pada saudara untuk menjelaskan kepada saudara lebih lagi sesuatu yang dahsyat juga. Saudara harus ketahui, harus bisa pahami. Dan mungkin itu yang juga harus terjadi pada hidup saudara. Digenapi oleh hidup saudara. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Karena Engkau menyingkapkan dan membuktikan apa yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami, pada hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami dimasukkan oleh Tuhan sebagai generasi yang dahsyat. Generasi yang dinubuatkan oleh Engkau 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang ini terwujud Tuhan. Terima kasih untuk nubuatan firman nubuatan yang menjadi tergenapi. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oleh pertolongan Romo yang Kudus. Kerja daripada Romo yang Kudus. Dan firman yang hidup. Sehingga kami bisa memiliki iman. Dan bisa melihat. Sungguh. Apa yang telah Kristus kerjakan. Dan yang akan terjadi. Kami bisa melihatnya pada masa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca sedikit dari mulai ayat 8. Walaupun kita akan bahas ayat 9. Dengarlah Kidung 2 ayat 8. Dengarlah kekasihku. Lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung. Meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang. Atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita. Sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Perhatikan baik-baik saudara. Dia tidak melihat dari jendela. Ia berdiri di balik dinding sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap. Katakan melalui tingkap-tingkap. Ya, tingkap-tingkap itu digunakan kata the windows. Ya, the windows showing himself. Windows itu jendela-jendela yang kecil-kecil. Dan melihat dari kisi-kisi. Ini adalah khayalan ataupun pemikiran si wanita Sunem itu. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara sebelumnya. Bahwa di Kidung 2 ayat 8 itu berbicara tentang gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Yang sudah dinubuatkan 2000 tahun lalu oleh Yesus sendiri. Itu generasi yang dahsyat. Generasi yang percaya. Hanya kepada catatan yang tidak lengkap penulisannya. Tapi mereka bisa percaya.
Dengarlah, kekasihku, lihatlah. Dan generasi terus mau mendengar. Tidak perlu bukti, tapi mau mendengar. Baru kemudian mereka bisa mampu melihat karakteristik, sifat-sifat daripada sang kekasihnya itu, gembala yang agung itu, yaitu Yesus Kristus itu. Dia tahu, dia bisa kenal itu. Dari firman Rema, dia memiliki iman dan dia bisa melihat sejelas-jelasnya. Sama seperti Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia dikuasai oleh Roh. Maka dia bisa mendengar suara. Suara itu membuat dia memiliki kemampuan untuk bisa melihat dengan jelas. Wahyu pasal 1 saudara bisa baca. Dengan jelas Kristus, wujud Kristus itu. Saat itu ketika duduk di tahta di sorga. Dengan jelas. Wah. Roh Tuhan menginginkan untuk membawa saudara kepada apa yang telah dialami oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos 2000 tahun yang lalu itu. Itu juga terjadi pada hidup saudara. Lihat ini. Dari iman. Dia bisa melihat. Seperti wanita Sunam ini bisa melihat. Lihat kekasihku serupa. Dia bisa gambarkan. Kijang atau anak rusa. Dia bisa wujudkan. Dia bisa detailkan sifat-sifatnya. Dan lalu dia sifat-sifatnya itu. Melihat kelincahannya. Dia bisa tahu ini seperti kijang dan anak rusa. Walaupun yang dilihat bukan kijang atau anak rusa. Tapi dikatakan serupa. Seperti. Karena King James Version menggunakan kata like. Seperti. Tetapi dia, kekasihnya dia itu bukan anak rusa, bukan kijang. Kekasihnya itu adalah sang gembala kambing domba. Apa sih artinya kijang atau anak rusa? Itu berbicara tentang karakter, ketulusan, kemurnian, kepolosan, tidak ingin menyakiti orang lain, selalu ada damai. Bukankah Kristus memiliki karakter seperti itu? Ya, betul. Tapi hari ini, saya akan bagikan sesuatu yang berbeda. Mengapa disebut kijang atau anak rusa? Kamu melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit. Saudara melihat sikap rusa, kijang. Kalau dia berbunyi keresak, dia langsung menoleh dengan cepat. Kalau dia menyadari bahwa itu adalah bahaya, dia segera lari. Apa arti si gadis Sunam ini berkata tentang kekasihnya ini? Ini yang saya mau sampaikan pada saudara. Kijang atau anak rusa dalam gerakannya, dalam tindakannya, bukan dalam sifatnya. Bukan hanya dalam sifatnya saja. Ini ada berbicara tentang pribadi. Saya ulangi, pribadi. Yang cepat tanggap. Pribadi yang cepat tanggap.
Ini adalah pribadi yang cepat tanggap. Cepat respon. Tidak menunda-nunda. Tidak seperti loading dulu. Cepat. Oh, saudara. Nanti saya tunjukkan kepada saudara ayat firman-Nya. Karena dia memiliki dasar. Mungkin si gadis Sunem ini memiliki ibu, orang tua, famili yang hidup di masa Daud. Mari kita lihat sekarang di masa Daud. Apa artinya kijang ataupun anak rusa ini? Kita mulai dengan 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2. Oh sorry saudara. Maaf bukan 2 Raja. 2 Samuel 2. 2 Samuel 2. 2 Samuel 2. Mari kita lihat. Ayat 17 kita mulai. Pada hari itu pertempuran sangat hebat. Dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketiga anak laki-laki Zeruya. Siapa Zeruya ini? Saudari perempuannya Daud. Yakni Yoab, Abisai, dan Azael ada di sana. Azael, si bungsu daripada Zeruya, cepat larinya seperti kijang di padang. Cepat larinya seperti kijang di padang. Kalau engkau baca juga. Di dalam 1 Tawarikh 12 ayat 8. 1 Tawarikh 12. Tadi Azael. Ayat yang ke-8. Ini. Kalau kau baca dari ayat 1. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag. Selama ia harus menyingkir. Karena Saul bin Kis. Siapa nih orang-orang yang... Kita lihat dari ayat ke-8. Juga dari orang Gad. Ini Gad bukan kotanya Goliat ya. Gad ini daripada salah satu suku bangsa Israel. Ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun. Yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang. Yang pandai menggunakan perisai dan tombak. Dan rupa mereka. Lihat rupa. Seperti singa. Dan cepatnya mereka. Wah. Gerakan cepat. Swift digunakan. Dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Orang Gad. Tadi Azael. Masih keponakannya Daud. Waktu si wanita ini. Wanita Sunem ini. Berkata. Tentang kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Dia berbicara. Tentang pribadi yang cepat tanggap. Saya ulangi, cepat tanggap. Apa artinya?
kekasih saudara yaitu Sang Gembala yang agung itu, yaitu Kristus itu, cepat tanggap. Apa artinya buat saudara? Cepat merespon. Dia tidak lambat untuk menolong saudara. Dia bersegera untuk berbuat sesuatu untuk hidup saudara. Itu adalah sifatnya Tuhan. Tapi yang merupakan pemisah antara memisahkan dirimu dengan Tuhan selalu adalah dosa dan kejahatanmu. Tapi di sini kita lihat si gadis Sunem ini, dia mendapatkan suatu persepsi, pemahaman, pengertian tentang karakter Tuhan yang cepat tanggap. Pribadi yang cepat tanggap. Tapi yang jadi persoalan, saya ulangi, yang jadi persoalan adalah kita sering meminta dan membutuhkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang Allah tidak punyai. Allah tidak akan lakukan. Itu sebabnya kok kita merasa Tuhan itu tidak cepat tanggap. Tapi persoalannya adalah pada diri kita. Saya ulangi, persoalannya adalah pada diri kita. Wow. Sekarang saudara sudah memahaminya. Kalau tidak ada motivasi kejahatan. Kalau tidak ada dosa. Atau berpikir tentang dosa dalam pemikiran. Maka, saya katakan, maka Allah akan menunjukkan karakter yang sebenarnya. Selalu tersedia buat hidup saudara. Yaitu cepat tanggap. Wow. Luar biasa saudara ya. Mari kita lanjutkan lagi. Kemudian dikatakan, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita. Sambil menengok-nengok. Melalui tingkap-tingkap. Dan melihat dari kisi-kisi. Lihatlah. Oh, kenapa kekasih ini berdiri di balik dinding. Dinding kita. Menengok-nengok. Memperlihatkan dirinya. Kita coba lihat sini. Karena digunakan adalah bukan menengok-nengok melalui tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Karena di sini ada bagian yang terlepas. Yaitu dikatakan adalah memperlihatkan dirinya. Dia ada selalu untuk saudara. Dia ada selalu untuk hidupmu. Jadi kekasihku itu serba kijang atau anak rusa. Dia berdiri di balik dinding sambil menengok-nengok. Lalu melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Apa sih ini? Kok ada dinding yang memisahkan kita dengan kekasih kita yaitu Kristus? Ada dinding. Tapi perhatikan, dia tetap melihat. Ini harus engkau pahami. Engkau harus ketahui. Saya ingin memulainya dengan kalimat ini. Ini yang pertama harus saudara perhatikan. Meskipun di balik dinding dia berdiri. Karena ada dinding pemisah. Tapi dia melihat. Melalui tempat yang sempit dia melihat. Dia menengok. Dia melihat kepada siapa? Kepada wanita Sunem ini. Dia tetap lihat. Bukankah Kristus saat ini duduk di tahta di surga? Yakni yang disebut dengan
alamnya Allah atau alam roh surgawi. Sementara saudara hidup di alam natural. Jadi itu seperti ada satu tembok yang memisahkan antara saudara yang hidup di alam natural walaupun saudara memiliki roh dengan Kristus yang duduk di atas tahta di alam surgawi. Namun, saya katakan namun, Kristus melihat saudara dan memperlihatkan dirinya dari sorga kepada saudara juga. Kristus memperlihatkan diri, ini bagian yang terhilang. Saya mengajak kita untuk bisa melihat dalam New King James Version. New King James Version. Akan lihat di Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang kedua. Kita akan lihat sama-sama. Dalam New King James Version. Ayatnya yang ke-9. My beloved is like, ini New King James Version. My beloved is like a gazelle or a young stag. Behold, he stands behind our wall. He is looking through the windows, gazing through the lattice. Di New King James Version tidak ada tulisan seperti itu. Tapi dia tetap melihat. Dia tidak membiarkan kita dengan dinding yang sudah ada itu. Dia tidak cuek. Tidak acuh-tacuh. Itu yang dimaksudkan. Mari kita kembali lagi. Memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ini. Saya mau beritahu pada saudara. Dunia atau alam fisik ini tidak bisa melihat Kristus. Tetapi, saya ulangi, tetapi saudara bisa melihatnya. Seperti Kristus juga bisa melihat saudara. Saya ulangi, seperti Kristus juga bisa melihat saudara. Saya ulangi sekali lagi. Apa arti tembok ini? Yang diungkapkan oleh si wanita Sunam. Kekasihku. Dikatakan apa? Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita. Dinding. Ada di balik dinding. Sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Lubang yang sempit-sempit. Namun dia tetap melihat. Matanya tertuju kepada saudara dan saya. Itu yang menguatkan si wanita Sunam ini. Mengapa dia lakukan seperti itu? Karena dia ada di lingkungan Raja Salomo saat ini. Tidak sembarang orang. Dunia tidak bisa melihat, tetapi saudara bisa melihat Kristus. Dia ada di alam yang berbeda. Tapi saudara ada di alam natural, tetap saudara bisa melihatnya. Saya mau beritahu saudara, ini sesuatu yang dahsyat. Gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya, ditunjukkan oleh si wanita Sunam ini, adalah
gereja yang memiliki kemampuan untuk tetap bisa melihat dan memandang Kristus langsung. Yohanes pasal 14. Yohanes 14. Yohanes pasal 14. Ayatnya yang ke-19. Lihat apa yang Yesus katakan. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Dunia tidak melihat aku. Tinggal sesaat lagi. Pada waktu 2000 tahun yang lalu. Tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup. Dan kamu pun akan hidup. Kemudian kita baca lagi. Pasal 16. Pasal 16. Mulai dari ayat 16. Tinggal sesaat saja. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula. Dan kamu akan melihat aku. Dengar itu beberapa dari murid-murid berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita. Tinggal sesaat saja. Dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula. Dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka. Apakah artinya ia berkata. Tinggal sesaat saja. Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja. Dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula. Dan kamu akan melihat aku. Perhatikan lanjutannya. Aku berkata kepada sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Tapi kamu akan berduka cita. Tetapi sukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Duka citamu berubah menjadi sukacita. Itu orang yang ditinggalkan. Tapi Yesus berkata, tinggal sesaat juga. Kamu tidak melihat aku, tapi kamu akan melihat. Dunia tidak melihat kamu, tapi kamu akan melihat aku. Dengan kata lain, Yohanes 16 ini, Yesus ingin menggeser kepada mereka, pada pengharapan mereka, untuk tidak lagi menemukan Yesus secara fisik, tapi di dalam roh. Mengapa Yesus harus mengatakan seperti itu? Karena dia seperti berjanji. Kepada kalian akan diberikan kemampuan. Tidak seperti orang dunia. Jadi saudara lihat di sini. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita. Wow. Lihatlah ia berdiri di balik dinding. Bagaimana saudara bisa melihat sesuatu yang berdiri di balik dinding? Bagaimana saudara bisa berdiri di balik dinding kita? Bagaimana saudara bisa tahu orang itu berdiri atau duduk? Bagaimana saudara bisa lihat? Karena engkau diberikan kemampuan
Kau tahu sifat-sifatnya Tuhan. Karakteristiknya Tuhan. Kau paham. Kau diberikan kemampuan. Saya ulangi, diberikan kemampuan. Untuk bisa melihat. Sang kebenaran itu. Jadi saudara diberi kemampuan untuk mengakses ke alam roh. Saudara mengetahui bahwa Allah kita disebut adalah Allah semesta alam. Berarti dia menciptakan alam-alam. Alamnya malaikat. Alamnya makhluk-makhluk hewan. Alamnya manusia. Langit dan bumi. Dia menciptakan alam. Dan alam roh. Alam fisik. Kalau dia Allah semesta alam. Mungkin saudara berpikir hanya dia bisa mengakses alam-alam ini. Termasuk alam fisik. Tidak. Bukan hanya dia. Di sini dilihat. Di Kidung Agung 2. Saudara dilihat. Dia lihatlah. Ia berdiri di balik dinding itu sambil menengok-nengok. Dia bisa mengakses. Lihat. Yohanes 14 ayat 19 tadi. Yohanes 16 ayat 16 sampai 19 tadi menjelaskan. Tinggal sesaat lagi. Dunia tidak bisa melihat. Tapi kamu bisa melihat aku. Kamu bisa melihat alam yang lain. Alam yang dimiliki oleh Allah. Semua alam yang dimiliki oleh Allah. Kau bisa mengaksesnya. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Di Ibrani pasal yang ke-12. Mari kita lihat. Alamnya malaikat. Mari kita lihat. Ibrani pasal yang ke-12. Mulai dari ayatnya yang ke-18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon. Supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Lihat. Binatang. Bahkan kadang-kadang manusia tertentu tidak bisa mengakses alamnya Allah. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat kena. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ke kota Allah yang hidup. Tempat hadirnya Allah. Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu. Atau dikatakan adalah bukan kepada beribu-ribu. Digunakan bahasa Inggrisnya innumerables. Company of angels. Kepada jumlah yang tidak terhitung malaikat. Berarti itu adalah alamnya malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Yesus menjanjikan bahwa kita akan bisa mengakses semua alam yang dimana Allah adalah Allah semesta alam. Wah. Gereja yang dimaksudkan Tuhan memiliki kapasitas seperti itu. Kita bisa. Mari kita lihat. Ibrani 12. Memandang dia.
Ibrani 12 mulai dari ayat 1. Dan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus sudah di mana ini? Ditata. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tatala. Marilah kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus, kita bisa memandang Yesus. Wah, tidakkah engkau sadar? Allah telah menganugerahkan kapasitas seperti itu dalam hidupmu, pada dirimu. Saudara bisa memandang kepada Yesus. Memandang dia senantiasa saat ini juga. Meskipun kau ada di alam natural. Yang membuat saudara kuat teguh. Sama seperti Musa. Memandang Kristus jauh ke depan yang oleh iman. Meskipun Kristus baru lahir ribuan tahun kemudian. Mari kita buka Ibrani pasal 11. Ayat yang ke-23. Kita mulai Ibrani pasal 11. Ayat yang ke-23. Karena iman. Maka Musa setelah ia lahir. Disembunyikan selama 3 bulan. Oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Tidak takut akan perintah raja. Siapa yang punya iman? Siapa yang diperhitungkan sebagai kebenaran pada masa itu? Orang tuanya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ribuan tahun sebelumnya Musa bisa melihat Kristus yang belum lahir. Ribuan tahun sebelumnya Musa bisa melihat kepada upah yang akan diterima. Yaitu upah itu adalah suatu kehormatan. Di generasi perjanjian baru, di depan para murid-muridnya, 3 muridnya Yesus. Yesus dimuliakan bersama dengan Musa dan Elia. Bukan dengan yang lain, bukan dengan Daniel. Bukan dengan hamba Tuhan yang lain. Atau Daud, atau Abraham. Bukan dengan itu. Tapi dia dengan Musa dan Elia. Wow. Musa melihat jauh ke depan. Saudara bisa membayangkan. Tindakan Musa ribuan tahun sebelumnya. Dia gak mau hidup dalam dusta. Dia adalah seorang Ibrani. Dia bukan anak putri Firaun. Meskipun 40 tahun dia menerima kenikmatan Mesir. Bahkan dia sekarang diposisikan sebagai pewaris tata atau putra mahkota untuk mewarisi menjadi Firaun, pengganti. Tapi dia tidak mau hidup dalam kebohongan itu. Dia tahu siapa dirinya. Dia tidak mau. Itu sebabnya sikap yang diambil itu memberikan dia upah. Lebih bagus dia menderita. Jadi orang kere, jadi orang miskin, tertindas bersama dengan umat Tuhan.
daripada dia menikmati semuanya ini dalam kebohongannya dirinya. Wah, ini yang Tuhan inginkan. Ada kapasitas dalam hidup saudara. Kapasitas melihat jauh ke depan. Tetapi bukan hanya bisa memandang jauh ke depan, memandang kepada Kristus yang duduk di tahta. Buka lagi, satu lagi. Apa yang dialami oleh Stefanus. Di Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kita lihat ketika dia sedang dihukum. Ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Posisi berdiri itu bukan berarti dia tidak duduk. Itu menunjukkan pemahaman kita adalah posisi berdiri itu adalah dia siap. Yesus siap. Siap bagi siapa? Bagi Stefanus. Apa yang diinginkan oleh Stefanus? Apa yang dibutuhkan oleh Stefanus? Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Wah, mereka menyeret dia keluar kota. Lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ini yang ditunggu oleh Yesus. Ini doanya. Karena ini permohonan. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah. Matinya Stefanus mirip seperti kepada Yesus di kayu salib. Perkataan pertama Yesus, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu. Jadi jangan tanggungkan ini pada mereka. Bapa jangan timpakan ini pada mereka. Saudara bisa lihat. Mengapa Stefanus kuat? Mengapa dia tidak mengatakan, Tuhan adillah, hukumlah mereka. Mengapa? Tapi dia memberikan, melepaskan pengampunan. Makanya Yesus berdiri, siap. Wah, kita sudah mau sampai penjelasan penghujung yang dahsyat ini, saudara. Supaya saudara lihat. Kita lihat di sini, ia berdiri di balik dinding. Saya sedang menjelaskan tentang di balik dinding. Tapi kita bisa melihatnya. Saudara bisa mengakses ke alam roh. Ke alam yang dimiliki oleh Allah. Mari kita lihat sekarang. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Ayat yang 1-5. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga.
ke tingkat 3 dari sorga. Itu tingkat 3 tempat tahta Allah. Aku juga tahu, maaf saudara. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Oh, Firdaus. Firdaus yang hilang. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Tidak boleh ditafsirkan oleh manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahanku. Paulus bersaksi padahal itu dirinya sendiri. Ada orang di dalam tubuh jasmani masih hidup. Dia tahu itu. Masih bernapas seperti manusia. Tapi dia bisa mengakses ke alam roh itu. Bahkan ke tahta Allah. Dengan tubuh yang terbatas ini. Saya katakan dengan tubuh yang terbatas ini. Bukankah ini juga terjadi pada Lukas pasal 16 tentang Lazarus yang miskin itu. Dan saya pernah bagikan siapa orang kaya itu. Itu adalah Kayafas. Selalu berjubah ungu. Kita lihat Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, perhatikan baik-baik. Di antara kami dan kau, terbentang jurang yang tak terseberangi, seperti dinding. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Mereka hanya bisa berkomunikasi. Tapi apa yang dialami Paulus, dia bisa sampai ke sana. Tapi apa yang dialami Stefanus, dia bisa melihat. Dan Yesus siap untuk berinteraksi buat Stefanus. Kita kembali lagi, saudara. Pada Kidung Agung, pasal yang kedua. Ayat 9. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita. Sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Saya mau beritahu pada saudaraku. Di sini menjelaskan bahwa Tuhan, meskipun ada dinding, meskipun beda alam, seperti wanita Sunam minimal, tetap ada akses. Kau perlu ketahui ada akses yang khusus hanya buat kekasih Tuhan. Dan akses itu adalah akses kehidupan langsung. Timbal balik. Makanya Yesus mengatakan seperti ini. Di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketaatan dan kesetiaan kepada
dari gerejanya. Dan ketahuilah, aku menyertai, dan ketahuilah, aku menyertai kamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Apa artinya aku menyertai kamu? Berarti tersedia akses yang dunia, yang iblis, yang musuh tidak bisa ketahui. Tidak bisa temukan. Gunakanlah akses itu, saudara. Saudara mau tahu? Dia mengintip katanya. Melalui tingkap-tingkap langit. Melihat dari kisi-kisi. Itu adalah akses. Tuhan membuktikan penyertaannya. Wah. Beda alam. Tapi di situ saudara bisa lihat. Saya ingin tunjukkan pada saudara satu kisah. Kemudian kita akan berdoa. Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9. Ini Saulus tadi. Yang termasuk yang didoakan oleh Stefanus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dan meminta surat kuasa daripadanya. Untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah. Dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu, apa yang harus kau berbuat. Maka termangu-mangulah teman seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tapi tidak melihat seorang juga pun. Tidak melihat. Berarti siapa yang punya akses? Tuhan punya akses kepada Saulus. Orang pilihannya. Saulus bangun dan berdiri membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya. Ulangi 3 hari lamanya. Ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya. Ia tidak makan dan minum. Tapi kalau engkau buka. Di kisah 22 ayat 9. Ini adalah penjelasan Rasul Paulus. Di situ dikatakan di kisah Rasul 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya. Ada cahaya dulu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi berarti yang benar mana nih? Kisah 9 ayat 7 mengatakan mereka mendengar suara tetapi tidak memiliki arti. Tidak jelas.
Semua mengalami cahaya. Tetapi mereka tidak semua yang bisa mendengar suara yang jelas dari Tuhan. Hanya Paulus. Di Damsyik, kemudian kita baca ada seorang murid bernama Ananias, firman Tuhan kepadanya. Dalam suatu penglihatan, Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan di dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Orang ini pilihanku. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Yesus yang menampakkan diri melalui suara yang jelas. Cahaya dan suara yang jelas. Tapi orang lain teman-teman hanya melihat cahaya dan mungkin gumaman suara. Tapi tidak ada arti. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun. Lalu dibaptis. Ini satu contoh. Ada akses Tuhan. Bisa kepada alam saudara. Tapi persoalannya apakah saudara adalah orang pilihan Tuhan? Orang yang dipilih Tuhan, kekasih Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini. Kidung 2 ayat 9. Sungguh dahsyat. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita. Sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Melihat dari kisi-kisi. Wow. Wah. Sungguh. Hati kita bergembira. Karena Tuhan menyediakan satu akses. Untuk dia terus terhubung dengan kita. Tanpa ada penghalang. Dari iblis. Dari dunia ini. Langsung. Sama seperti dia menjumpai Saulus. Sama seperti yang dilihat oleh Stefanus kepada Yesus. Itu yang dimaksud. Menengok-nengok melalui tingkap-tingkap. Dan melihat dari kisi-kisi. Siapa yang tahu dia menengok-nengok melihat dari kisi-kisi? Si gadis Sunem. Gereja. Gereja memiliki kapasitas. Gereja memiliki potensi. Yang diberikan oleh Allah. Dibangun oleh Allah ke dalam hidup saudara. Sama seperti wanita Sunem ini. Dia bisa memiliki potensi bahwa kekasihnya tuh ngintip-ngintip tuh. Dia tahu kenapa? Karena dia kenal tabiatnya, karakternya, kehidupannya, rupanya, gambarnya. Dia bisa kenali. Meskipun sempit, hanya dia yang bisa tahu dengan cara begitu. Dia bisa mengenali sang kekasihnya itu. Karena setiap melihat sang kekasihnya itu, dia dikuatkan senantiasa. Wow. Jadi perkataan Kristus yang mengatakan, Kristus menyertai kita
senantiasa sampai akhir zaman. Itu bukan kata-kata kosong. Saya katakan itu bukan kata-kata kosong. Dia menunjukkan kepada kita. Saya ulangi, dia menunjukkan pada kita bahwa dia sudah punya akses kepada hidup saudara. Sama seperti Paulus. Kepada Paulus dia katakan, dia orang ini akan menderita, banyak penderitaan, tapi dia akan berhasil. Jadi dengan kata lain itu meneguhkan Paulus untuk bisa mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Kristus pada dirinya. Wah. Coba kalau saudara bandingkan dengan apa Yesus orang Nazaret memanggil Rabi Saulus. Dia seorang rabi. Dia seorang orang Farisi. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dalam perjalanan ke Damsyik. Untuk membunuh. Minta izin untuk membunuh. Supaya dilegalkan untuk membunuh orang-orang kudus. Tapi dia bisa bertobat melalui perjumpaan itu. Karena Tuhan punya akses. Dan dia menjadi rasul. Dia menjadi orang pilihan. Saya katakan, dia menjadi orang pilihan Allah. Bagi bangsa-bangsa. Bagi raja-raja. Dan bagi bangsa Israel juga. Dia menjadi orang pilihan. Nah, perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Saya sudah sampaikan itu artinya. Pribadi yang cepat tanggap. Cepat tanggap. Cepat respon. Segera menolong. Tepat pada waktunya. Itu menjadi karyos saudara. Waktunya Tuhan saudara. Selalu tersedia. Cepat tanggap untuk apa? Mengapa dia cepat tanggap? Apakah karena dia adalah Allah sang pencipta? Bukan. Kalau begitu mengapa? Karena dia sudah membangun akses khusus. Jalan tol khusus yang menghubungkan antara dirinya dengan saudara. Makanya saudara diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melihat dia, memahami tentang dirinya, mengerti tentang dirinya, dan orang lain tidak bisa memakai akses itu. Perhatikan baik-baik. Waktu Yesus berkata, Yohanes pasal yang keempat, kepada wanita Samaria itu. Dia berkata demikian. Tapi saatnya, ayat 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Datangkah dari Bapa, sujud di ruang Maha Kudusnya. Dalam roh, kalau hanya dalam roh saja. Saya ulangi, kalau hanya dalam roh saja. Iblis ada juga roh. Dia bisa masuk ke akses itu. Dan kebenaran. Dan kebenaran.
Aletheia. Saya ingin tunjukkan satu ayat. Dan kebenaran. Yohanes 8 ayat 4. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Aletheia. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 4. Apa yang dilakukan kekasihnya itu? Dia mengintip-ngintip itu. Dia menunjukkan satu akses. Suatu jalan. Bukan hanya sekedar berkomunikasi saudara dengan Kristus. Bukan. Itu bukan doa. Tapi itu adalah suatu jalan. Maka Yesus berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Makanya dia katakan kepada wanita Samaria tersebut. Untuk segera berpindah. Kalau engkau tetap dengan tradisi lama menyembah Bapa dengan cara begitu, engkau akan banyak disabotase oleh berbagai macam hal, termasuk iblis. Kita kembali lagi pada Yohanes pasal 4 tadi. Ini seru saudara. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus menyembah benar? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dengan kata lain. Dengan kata lain apa? Ada jalan. Yang dikatakan. Jalan penyembahan. Jalan terhubung dengan Bapa. Yaitu roh dan kebenaran. Iblis nggak bisa ke sana. Kenapa? Dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia ada roh, oke. Dia bisa masuk surga? Ya, betul. Dia bisa masuk. Nongol-nongol di surga, kata Ayub. Tapi ingat. Makanya jangan suka tengkang-tengking. Oh, iblis mengganggu aku dalam nama Yesus. Gitu. Wah. Kau punya akses khusus. Akses itu tanpa gangguan. Itu yang dimaksudkan. Gereja harus mengetahui. Sebagai kekasih Tuhan harus mengetahui. Kemudian dikatakan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dan barang siapa? Allah itu roh. Iblis juga roh. Ayat 24. Dan barang siapa menyembah dia. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah roh. Dalam roh dan kebenaran. Wah. Kita sudah sampai nih di penghujung nih. Saudara sudah terkuak nih. Betapa dalamnya apa yang dikatakan wanita Sunam ini. Dia sebenarnya menyingkapkan sesuatu yang akan terjadi pada Kristus nanti. Sebagai kekasihnya yang diharapkan memiliki kapasitas untuk bisa melaksanakan Yohanes 4 ayat 23 ini. 23 dan 24. Ada jalan. Saya katakan ada jalan. Yang hanya
saudara, dan Tuhan saja yang bisa melakukan akses itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada siapapun juga yang bisa mengakses itu. Karena harus dalam roh dan kebenaran. Meski iblis. Saya ulang, meski iblis adalah roh. Tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Dengan kata lain. Saya ulangi, dengan kata lain. Iblis tidak bisa berada pada akses itu. Wow, ini sungguh luar biasa, saudara. Jangan tengking kiri, tengking kanan. Waduh, saudara diganggu oleh nyamuk. Langsung dalam nama Yesus. Nyakok iblis. Bukan. Ambil raket nyamuk. Ambil penyemprot anti nyamuk. Semprot itu sudah selesai. Tidak ada sesuatu yang ini. Saudara mengerti. Kau diberikan kapasitas itu. Allah yang membangun akses itu. Amin. Makasih Tuhan. Pemahaman yang kau singkapkan kepada kami luar biasa. Kami diberi anugerah untuk kami bisa memiliki potensi, kapasitas, dan juga akses. Difasilitasi dengan akses yang tidak akan diganggu oleh apapun juga. Kami bersyukur padamu. Jelas sekarang bagi kami. Apa yang telah kau siapkan ini, Tuhan. Kau senantiasa menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu menjadi jelas buat kami. Terima kasih untuk pewahyuan ini, Tuhan. Menguatkan kami, Tuhan. Sehingga kami bisa menemukan bahwa kami punya akses khusus. Terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.